Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Shalom, puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita yang baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sore hari ini sebelum kita memulai ibadah kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Bukan secara rutinitas kami ada di tempat ini, tapi kami percaya sore hari ini kami rindu menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya ketika kami pulang kami boleh membawa janji-janji-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang berputus asa diberikan pengharapan. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan. Sebab ini ungkapan syukur kami untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, biarlah setiap kita selalu mengucap syukur buat setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Biarlah sore hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup.
rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan Tuhan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari, kami mau bersuka di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau terlalu baik buat kami. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Oh Yesus.
yang rindu menyukakan hati Tuhan. Mari sore hari ini datang kepada Tuhan. Berikan penyembahan-Mu, berikan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Hanya Kau Tuhan yang kami puji, kami sembah nama-Mu sepanjang umur hidup kami. Hanya Kau yang kami tinggikan, ini janji kami di hadapan-Mu, menyembah Engkau, memuji Engkau, Yesus. Haleluya, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan, Kau selalu ada dalam hidup kami, Tuhan yang selalu sertai kami, kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami mau sembah Engkau Yesus, Yesus. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Haleluya, Hosana, Hosana bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Segala pujian, hormat, pengagungan hanya untuk Tuhan. Kiralah maya raramase, shiralah maya raramaso. Terima kasih, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Saya jemput Bapak bisa bangkit berdiri. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan kami. Kami mau cinta Engkau sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.
Kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Mari sore hari ini berikan hatimu untuk puji Dia, Allah kita yang hidup. Haleluya. Sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang berlimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Saya percaya setiap kita menikmati keajaiban Tuhan. Setiap hari berkatnya selalu melimpah buat setiap kita. Haleluya. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan. Betapa heran ku menyaksikan. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Saya percaya setiap kita dahsyat bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
yang luar biasa, amin. Sebelum duduk, mari salam kanan kiri katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Saya persilahkan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya, Yesus Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami tetap tinggal di dalam setiap rencana-Mu. Karena kami tidak bisa tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini. Buat kami mengerti Tuhan setiap janji-janji-Mu, supaya aku tidak jauh dari Engkau. Ini kami Tuhan yang mau untuk dibentuk seperti yang Tuhan ingin. Ajari kami Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri
sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan-Ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan-Ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Dengan kasih saya sebut Bapak Ibu sahabat berdiri. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu. Bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan-Ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan-Ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Yang sempurna seperti-Mu. Yang sempurna Hari ini kami berkata, kami ini bejana-Mu. Mungkin kami ini bejana yang hancur karena kehidupan kami yang gagal. Tapi hari ini kami percayai bahwa Engkau penjuna tanah kami, penjuna hidup kami. Ada kalanya bejana itu hancur, tapi Tuhan Engkau berkenan untuk membentuk kami kembali. Engkau berikan kesempatan kedua kepada setiap kami, supaya kami terus berjalan dalam kesempurnaan demi kesempurnaan. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang setia. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang tidak pernah lelah untuk hidup kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan ketika kami gagal, tapi Engkau Tuhan yang akan terus berjalan bersama dengan kami. Terima kasih karena Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami berkata, kami berikan komitmen hidup kami, supaya Tuhan terus membentuk hidup kami. Bentuk kami, bentuk kami, bentuk kami. Buat kami semakin indah, buat kami berkenan, buat kami semakin serupa dengan Tuhan. Kami menyerahkan hati kami malam ini untuk Tuhan. Kami berdoa, ambil hal yang tidak berkenan supaya kami ini semakin menjadi kesukaan Tuhan. Ambil hal yang membuat kami ini menolak firman. Ambil batu-batu dalam hidup kami supaya tanah hati kami ini subur untuk firman Tuhan. Kami berdoa hari ini, bukakan pengertian, berikan wahyu untuk setiap kami supaya kami memahami firman-Mu. Firman yang kami mengerti malam ini, kami tahu firman itu yang akan membebaskan hidup kami. Firman yang akan memerdekakan hidup kami. Pulang dari tempat ini kami menjadi orang yang berbeda karena pemulihan, karena kuasa-Mu yang bekerja, yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih song leader, singer, tim musik. Ya.
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan hari ini. Nah, Bapak Ibu, kita sudah berjalan minggu yang keberapa, kalau tidak salah minggu keempat atau kelima, kita berbicara tentang komitmen. Nah, malam ini saya juga masih berbicara tentang komitmen dan kita akan belajar bersama-sama supaya hidup kita itu semakin kaya. Tuhan akan berbicara dari hari ke hari dengan cara yang berbeda dan Bapak Ibu akan semakin diperkaya untuk memahami apa yang Tuhan mau. Nah, sekarang kita akan memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan tentang komitmen. Ya. Next, yang pertama, oke. Ya. Komitmen itu apa? Komitmen itu kalau saya ambil dari kamus bahasa Inggris yang Cambridge, itu dikatakan seperti ini. Yang namanya komitmen itu kesediaan untuk memberikan waktu dan tenaga pada sesuatu yang diyakini atau janji keputusan tegas untuk melakukan sesuatu. Itu yang dinamakan komitmen. Jadi saya berharap jemaat Tuhan bisa memahami ketika kita itu ngomong komitmen itu maksudnya seperti apa. Dikatakan tadi komitmen itu kesediaan untuk memberikan waktu, tenaga pada sesuatu yang diyakini. Kalau misalnya kita bicara tentang komitmen untuk berjemaat, saya berkomitmen untuk berjemaat di Betani Blora. Apa artinya? Artinya kita memiliki kesediaan untuk memberikan waktu kita, tenaga kita untuk berjemaat di tempat ini. Tidak perlu ada orang lain yang harus mengingatkan kita, ini waktunya FA, ini waktunya kita ibadah. Karena apa? Kita punya komitmen pribadi untuk ada di tempat ini. Ketika kita menjadi orang yang punya komitmen, kita akan punya kerelaan hati untuk sukarela, untuk bisa menanggapi dengan positif setiap hal yang diumumkan di gereja ini. Misalnya kita ada misi ke Kupang. Bapak Ibu mungkin sudah merasa, aku ini tidak bisa pergi ke Kupang. Bapak Ibu akan berdoa untuk Kupang. Bapak Ibu akan memberikan waktunya untuk berdoa. Bapak Ibu mungkin punya uang yang bisa ditabur untuk Kupang. Itu namanya kita berkomitmen. Hari ini mari kita belajar untuk membangun komitmen dalam hal apapun. Saya tulis di sana yang namanya komitmen ini sangat penting untuk semua aspek kehidupan. Aspek rohani sangat penting, di dunia sekuler saya percaya itu juga sangat penting. Kalau saya bekerja, kalau saya tidak punya komitmen, maka saya akan lalai dengan pekerjaan saya. Saya ngajar, waktunya bel, saya masih ngobrol atau saya malah di kantin. Itu kalau saya tidak punya komitmen. Tetapi kalau saya punya komitmen, saya akan berusaha datang tepat waktu. Saya bel, saya harus jam 7 absen. Saya akan absen sebelum jam 7. Kalau saya punya komitmen, saya tidak akan peduli bagaimanapun kepala sekolah saya, atasan saya. Atasannya enggak enak, enggak peduli. Karena bagi saya, karena saya punya komitmen, saya akan bekerja dengan kemampuan saya yang terbaik. Apapun yang saya kerjakan, saya melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya, saya tidak peduli lagi ada kepala sekolah apa enggak. Saya akan bekerja dengan baik. Diawasi atau tidak, saya bekerja dengan baik karena saya punya komitmen. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk membangun hidup kita itu dengan komitmen. Karena apa? Tuhan sudah mengajari kita menjadi orang yang harus memiliki komitmen. Nah, ketika Tuhan itu mati di kayu salib, sebenarnya Tuhan tahu itu sangat sulit. Sebenarnya Tuhan tahu itu sangat Tuhan sendiri rasakan waktu berdoa aja rasanya sulit. Sampai yang namanya keringat berubah jadi darah. Kenapa? Karena merasa itu sesuatu yang sangat berat. Tapi Tuhan lakukan karena apa? Tuhan punya komitmen. Komitmennya apa? Saya harus menyelamatkan manusia. Saya mencintai umat yang diciptakan. Maka dia mengorbankan dirinya, itu komitmennya Tuhan. Ketika dia menanggung kayu salib dan itu terasa berat, Tuhan tetap lakukan. Karena apa? Karena dia punya komitmen untuk mencintai kita.
Oleh karena itu mari kita belajar untuk hidup dengan komitmen. Nah, kalau orang tidak punya komitmen sebenarnya akan ada banyak masalah. Karena apa? Karena orang dunia taunya bagaimana hidup kita itu dinilai dengan komitmen kita. Orang yang tidak bisa dipercaya dengan komitmen, tidak punya komitmen yang baik, akan sulit sekali bekerja di dunia sekuler dan akan dipromosikan ke jabatan yang lebih baik. Bisa jadi hari ini bekerja, besok sudah ada surat pemberitahuan harus mengundurkan diri atau yang lainnya karena tidak ada komitmen. Oleh karena itu mari kita belajar untuk memiliki komitmen. Saya punya pembantu saya ikut saya itu dulu lama sekali, waktu saya bujang itu hampir sekitar 5 tahun dia ikut saya. Dia sangat punya komitmen kepada saya. Dia bilang enggak pernah seumur-umur pembantu saya itu sariawan, itu enggak pernah. Tapi waktu saya sakit, di rumah sakit saya sakit, pembantu saya itu yang rawat saya karena keluarga saya jauh, saya opnam di rumah sakit dan yang nunggui itu pembantu saya. Pembantu saya waktu saya lihat sakit, dia merasakan saya sakit itu sampai sariawanan semua. Oh, dia nunggoni saya sampai mau pulang, saya udah keluar dari rumah sakit, enggak pulang, masih nunggoni saya. Karena apa? Punya komitmen. Dan orang ini yang sangat saya cintai karena apa? Karena saking komitmennya luar biasa. Nah Bapak Ibu, saya berdoa kita menjadi orang-orang yang punya komitmen yang luar biasa. Nah yang pertama apa yang kita pelajari? Kita harus bertumbuh, saya berkata kita harus bertumbuh dalam komitmen. Kita lihat slide berikutnya, yang pertama kita harus bertumbuh dalam komitmen. Ya. Umat Allah kita ini dipanggil untuk bertumbuh ke segala arah, ke arah Kristus yang adalah kepala. Artinya setiap kita harus mengalami namanya pertumbuhan. Pertumbuhan itu dalam apa saja, dalam banyak hal, termasuk diantaranya komitmen. Komitmen kita kepada Tuhan harus semakin bertumbuh dari waktu ke waktu. Kalau dulu rasanya sulit sekali punya komitmen untuk berdoa. Berdoa mungkin 5 menit, 10 menit sudah rasanya kayak orang disiksa. Sekarang mulai belajar, ditingkatkan. Komitmennya ditingkatkan. Oh saya punya komitmen untuk sabar. Hari ini sabar, sudah bisa sabar. Besok lagi diuji lagi, masih belum bisa. Belajar lagi, belajar sabar. Itu namanya komitmen kita itu numbuh. Jadi saya berdoa hari ini Bapak Ibu, ayo berpikir gimana caranya apa yang kurang dalam diri saya harus ditumbuhkan. Karena Tuhan mau kita semakin bertumbuh ke arah Dia. Nah, next berikutnya, bertumbuhlah dalam komitmen untuk lebih mengenal Tuhan. Contohnya Ayub Bapak Ibu. Saat banyak persoalan, Ayub itu kena musibah demi musibah. Persoalan demi persoalan datang pada hidupnya. Padahal notabene-nya Ayub itu orang yang saleh, orang yang luar biasa. Tapi dia terkena masalah. Nah sebenarnya waktu dia punya masalah seperti itu, masalah silih berganti datang dalam hidupnya. Istrinya berkata, sudah kutuki saja Tuhan, tinggalkan saja Tuhan. Apa gunanya kamu itu hidup saleh, kalau mungkin saya katakan dengan bahasa saya seperti itu. Sudah, enggak usah Tuhan-Tuhanan, mungkin seperti itu. Nah, tetapi apa yang dilakukan Ayub? Ayub dia mengatakan, masa kamu itu kok seperti orang kok enggak tahu berterima kasih, orang yang enggak benar aja. Bagaimana kita bisa terima yang baik dari Tuhan tapi yang buruk enggak mau. Jadi Ayub berkata, tidak, aku tidak akan menyangkal Tuhan. Tidak, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Tidak, aku tetap berkomitmen kepada Tuhan. Itu yang dikatakan Ayub. Nah, apa dampaknya? Ketika Ayub ini memiliki komitmen yang seperti ini, maka kalau Bapak Ibu perhatikan cerita tentang Ayub, pada akhirnya Ayub itu berkata, dulu aku kenal Tuhan itu dari ceritanya orang. Apa kata orang Tuhan itu seperti ini, apa kata orang Tuhan itu begini. Tetapi sekarang dengan mataku aku bisa melihat Tuhan itu kayak apa. Oh dia luar biasa, rancangannya tidak pernah gagal. Ini yang dikatakan Ayub.
Ayub dari penderitaan demi penderitaan yang dilalui, akhirnya Ayub itu bisa semakin kenal Tuhan, semakin bisa memahami seperti apa Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu semakin ada dalam dirinya. Jadi ketika Bapak Ibu punya persoalan, punya masalah, jangan pernah tinggalkan komitmen, tetap cinta sama Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, supaya apa? Supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan. Jangan pernah menyerah ketika ada persoalan yang sulit, karena Tuhan sendiri yang akan berikan jalan keluar untuk kita. Tetap punya komitmen. Ayub tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Demikian pula dengan kita. Ketika ada persoalan yang datang, jangan pernah berkecil hati kita tidak mampu melakukannya. Punya komitmen kepada Tuhan. Tuhan tahu bagaimana caranya untuk menolong setiap kita. Aminin. Ya, kita akan lanjutkan, Bapak. Yang kedua saya mengatakan bahwa level hidup kita itu sangat ditentukan oleh level komitmen kita. Kita akan melihat contohnya Elisa, Bapak Ibu. Elisa itu memiliki urapan double porsi. Jadi karena urapannya itu double porsi, apa yang dilakukan Elisa itu 2 kali lipat dari apa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Nabi Elia dulu yang namanya Elisa ini bujangnya. Elisa ini dulu itu pelayannya Elia, tetapi dia mendapatkan pengurapan double porsi. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Karena yang pertama saya katakan bahwa Elisa ini berkomitmen terus mengikuti Elia, meninggalkan segala sesuatu untuk menjadi pelayannya. Ini komitmennya. Kemanapun Elia itu pergi, Elisa akan ada. Elisa menjadi orang yang terus melayani Elia. Kemudian Elisa juga berkomitmen untuk tidak meninggalkan Elia. Pada akhir-akhir sebelum Elia itu diangkat ke surga, Elisa ini sudah disuruh, sana kamu ke sana, saya mau ke sini. Enggak, saya mau ikut. Saya mau ke Betel. Sana kamu pergi ke sana. Enggak, saya mau ikut. Elisa ini tidak pernah meninggalkan Elia. Punya komitmen untuk terus mengikuti Elia. Dampaknya apa? Waktu Elia ini mau naik ke surga, dia katakan gini, apa yang kamu minta? Saya pingin urapan double porsi. Permintaanmu itu sulit, tapi bisa. Kalau kamu melihat aku nanti terangkat ke surga. Dan ternyata karena yang namanya Elisa itu tidak pernah meninggalkan Elia, dia dapatkan apa yang dia harapkan. Bapak Ibu, mari kita akan belajar melihat level komitmen itu akan sesuai dengan level hidup kita, akan sesuai dengan level komitmen kita. Ketika kita menjadi orang yang sungguh-sungguh berkomitmen, contohnya kayak Elisa ini, maka level rohaninya Elisa mendapat pengurapan double porsi. Itu level rohaninya. Nah, Bapak Ibu, saya berdoa Bapak Ibu akan terus meningkatkan kapasitas diri kita masing-masing, sehingga level rohani kita itu akan sama dengan level komitmen kita. Jadi yang harus kita tingkatkan, yang pertama itu dari komitmen kita. Miliki komitmen yang terus menerus supaya level rohani kita itu terus meningkat. Jadi Bapak Ibu, jangan biarkan kita itu menjadi orang Kristen yang levelnya enggak pernah naik. Dulu masih Kristen yang kekanak-kanakan. Ada masalah sedikit, ya sudah enggak ke gereja. Ada masalah sedikit, sudah mutung, sudah tinggalkan pelayanan, misalnya seperti itu. Nah, karena kita itu memiliki komitmen yang besar kepada Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu akan menjadi orang yang akan terus maju, terus bergerak. Kita akan memiliki level rohani sampai kayak Elisa ini, memiliki pengurapan yang double. Kemanapun kita disertai Tuhan dengan tanda-tanda dan kuasa. Saya katakan tidak peduli apapun posisi kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, aku ini cuma orang biasa. Oh, aku ini bukan orang pelayan Tuhan. Saya tidak membutuhkan kuasa yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, ketika komitmen Bapak Ibu terhadap Tuhan itu tinggi, Tuhan akan memberikan yang namanya kuasa.
Apa yang kita ikat akan terikat, apa yang kita lepaskan akan terlepas. Di dunia yang di dekat kita, tidak mungkin pelayan Tuhan yang akan datang untuk tetangga yang di dekat rumah kita, saudara-saudara yang dekat kita. Tapi kita yang akan punya kuasa, level rohani kita akan sama dengan level komitmen kita kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya atas hidup kita. Kalau memiliki komitmen yang tinggi pada Tuhan, maka level hidup kita juga tinggi di mata Tuhan. Ini yang perlu Bapak Ibu garis bawahi. Jadi saya harus mengembangkan diri saya sendiri supaya kita memiliki komitmen yang tinggi kepada Tuhan. Saya ingin Tuhan menghargai hidup saya ingin Tuhan memakai hidup saya. Karena itu saya akan membangun komitmen yang semakin kuat kepada Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, apa yang penting lagi? Yang penting lagi orang yang berkomitmen itu memiliki sikap setia. Ketika orang menikah, orang berkata, oh aku ini punya komitmen untuk menikah. Buktinya orang itu punya komitmen menikah apa? Ya setia, tidak mungkin hari ini 1 minggu di rumah, 1 minggu di tempat lain, tidak mungkin. Itu komitmen. Orang menikah komitmennya buktinya terlihatnya dari apa? Dari kesetiaan, diujinya dari sana. Demikian pula dengan ketika kita ikut Tuhan, kita itu akan terlihat, kita itu menjadi orang yang punya komitmen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan apa enggak, itu terlihat dari kesetiaan kita. Apakah kita tergolong orang yang setia? Setia itu tidak berarti hanya, datang tiap waktu ada kebaktian, tidak. Yang namanya setia itu, kalau saya perhatikan firman Tuhan, itu firman Tuhan mengatakan hambaku, hei hambaku yang setia. Itu terlihat ketika ada perumpamaan ketika ada tuan yang mau pergi, dia akan mempercayakan hartanya. Ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang diberi 5 talenta. Ketika yang punya 5 talenta, dia kembali kepada tuannya, dia berkata, Tuan yang 5 ini sekarang jadi 10. Luar biasa, engkau hamba yang setia. Tuhan katakan seperti itu. Yang 2 dia kembali kepada tuannya. Yang 2 ini juga saya sudah kembangkan, sekarang jadi 4. Luar biasa, tuannya bilang begitu. Tetapi yang 1 ini contoh orang yang tidak punya komitmen. Dia 1, dia tetap dibiarkan aja, dia tidak lakukan apapun. Ini orang yang tidak punya komitmen. 1 tetap aja 1, tidak berkembang. Dan Tuhan tidak berkenan dengan yang seperti ini. Jadi saya berdoa ketika kita menjadi orang yang komitmen, artinya kita itu menjadi orang-orang yang setia. Setia itu dalam artian setia dengan apa yang Tuhan percayakan pada hidup kita. Kita kembangkan semuanya untuk kepentingan kerajaan Allah, itu yang namanya setia. Jadi kalau Bapak Ibu punya apapun yang Tuhan percayakan, mobilmu sederhana, mobilmu itu sederhana, itu yang kita punya, yang dikasihkan Tuhan. Apa yang akan dikatakan mobil kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Allah. Tolong orang dengan mobil kita. Itu tindakan sederhana tapi bisa kita lakukan. Karena apa? Kita sedang mengembangkan talenta kita. Kita peduli dengan orang lain. Itu mengembangkan talenta. Apa yang bisa kita lakukan? Oh saya cuma bisanya masak, nggak bisa yang lain. Oh iya, masak sesuatu yang luar biasa. Jangan berpikir itu bukan talenta, itu yang karunia yang dari Tuhan, kita bisa masak. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa masak, bagikan ke orang yang tidak punya. Orang akan terberkati dengan hidup kita. Kita sedang membangun hidup kita dengan komitmen. Komitmen itu seperti itu. Setia itu berarti mengembangkan sesuatu. Itu setia. Jadi saya berdoa hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan di sini, ayo semuanya jadi hamba-hamba yang setia. Kita orang-orang yang punya komitmen. Dengan apapun yang Tuhan percayakan, kita akan bergerak terus untuk meluaskan kerajaan Allah. Dimanapun kita ada, kerajaan Allah akan ditegakkan dengan cara hidup kita. Amin. Ya. Kemudian apalagi yang akan kita pelajari malam ini, kita akan belajar dari Daud, hal yang sederhana. Dari Mazmur pasal 37 ayat yang kelima.
Ya, dari Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Ya, bisa Bapak Ibu membaca bersama-sama dengan saya supaya kita sama-sama tidak mengantuk. Ya, Mazmur pasal 37 ayat 5, mari kita akan baca bersama-sama yang bagian atas 2, 3. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, percayalah padanya dan Dia akan bertindak. Itu Mazmur pasal 37 ayat 5 saya ambil dari versi ESV. Jadi dari sana dikatakan serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, percaya padanya dan Dia akan bertindak. Dalam bahasa yang Inggrisnya itu saya ambil bahasa Inggrisnya itu bilang gini, commit thy way unto the Lord, trust also in him and he shall bring it to pass. Jadi di situ dikatakan yang biasanya diterjemahkan dengan kata serahkan itu dalam bahasa Inggrisnya itu commit. Jadi komitmenkan jalan hidup kita itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, Tuhan akan bertindak, He shall bring it to pass. Dia akan menyelesaikannya untuk kita. Itu yang Tuhan akan lakukan. Jadi dikatakan di situ commit thy way. Nah, mari kita akan belajar. Jadi ini bahasa yang tepat. Jadi beberapa kata kalau saya lihat itu ternyata pakai bahasa Inggrisnya itu lebih mendekati ini. Ada bukan tidak tepat, tapi ini yang kalau saya amati itu yang dipakai itu seringnya ini. Jadi commit thy way. Nah, komitmen untuk menyerahkan jalan hidup pada Tuhan itu artinya apa? Ketika kita bilang, Tuhan aku mau komit, jalan hidupku saya komitmenkan untuk Tuhan. Apa artinya? Next, berikutnya. Nah, ketika kita bilang jalan hidup kita serahkan pada Tuhan, sebenarnya kita itu sedang berkata begini, Tuhan aku tuh rela kehilangan kebebasan, aku gak hidup semauku sendiri, aku mau nurut apa yang Tuhan mau. Itu namanya kita itu sedang komitmen pada jalan hidup kita komitmenkan kepada Tuhan. Yang kedua, kita rela menjadikan jalannya Tuhan itu menjadi jalannya kita. Itu ketika kita itu bilang saya komit, saya menyerahkan jalan hidup saya kepada Tuhan, saya berkomitmen untuk menyerahkan jalan hidup saya kepada Tuhan, itu artinya kita mau terima jalan-jalannya Tuhan itu menjadi jalan kita. Ketika ada persoalan kita sedang bermusuhan dengan orang lain, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Dulu waktu saya masih sangat muda, saya akan konfrontasi ke orang, saya akan datangi dan saya akan berani untuk menjelaskan. Saya tidak begini-begini, saya akan buat pembelaan yang terlalu detail. Itu waktu muda. Tapi sekarang apa yang saya lakukan? Saya mengambil apa yang namanya jalan Tuhan itu jadi jalan saya. Tuhan berkata bahwa kita itu sedapat-dapatnya kalau bergantung kita itu yang harus membuat perdamaian dengan semua orang. Jadi saya tidak akan membuat jalan terbuka untuk gegeran dengan banyak orang, tapi saya akan memilih untuk bisa berdamai dengan orang lain. Apa yang saya lakukan, saya akan terlebih dahulu berdoa. Saya akan banyak berdoa untuk orang-orang yang katakanlah tidak setuju dengan saya, orang-orang yang enggak cocok dengan saya akan banyak berdoa. Dan saya tahu bagaimana ketika saya mengkomitkan hal seperti ini, ada banyak jalan yang dibuka. Ketika saya begitu sangat orang berpikir buruk tentang saya berdoa dan apa yang terjadi, ternyata sekarang situasinya itu berbalik. Jadi dari dulu pandangannya A, sekarang jadi B. Berubah. Yang ubah siapa? Yang ubah Tuhan. Tuhan yang bertindak atas kita. Jadi tidak perlu saya harus konfrontasi, saya harus datangi. Kalau orang Jawa bilangnya ngelabrak orang. Enggak perlu, karena apa? Jalannya Tuhan yang jadi jalannya saya. Tuhan berkata musuh harus diberkati. Oleh karena itu saya memberkati orang itu. Dan Tuhan yang membangun hubungan itu menjadi semakin baik. Saya bicara berkomunikasi dengan banyak orang dan semuanya baik. Dari tukang kebun sampai kepala sekolah saya punya hubungan yang baik. Kenapa? Karena saya memakai jalannya Tuhan. Saya berkomitmen untuk hidup dengan jalannya Tuhan. Rasanya lega sebenarnya waktu kita itu ngelok-ngelok kayak orang, tapi saya katakan ini bukan jalannya Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup di dalam kasih. Ketika orang melakukan kesalahan, mari kita belajar
untuk menerima, karena Tuhan pun menerima kita ketika kita berbuat salah. Itu jalannya Tuhan yang kita terima. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar. Hidup kita itu belajar. Kita ini pembelajar sepanjang hayat. Kita akan belajar dengan hidup kita itu untuk sampai sesuai dengan apa yang Tuhan mau itu sepanjang hayat. Seumur hidup kita. Hari ini gagal enggak apa-apa. Terus lakukan, terus lakukan. Saya berkomitmen tahun ini saya mau hidup dalam kesalehan. Saya punya angan-angan dalam diri saya. Saya ingin hidup dalam kesalehan. Karena saya ingin hidup dalam kesalehan, saya mulai belajar untuk bisa gampang memaafkan orang, gampang mengampuni orang, gimana rukun sama orang. Karena saya sedang hidup dalam kesalehan. Saya belajar mentaati firman. Kemudian saya juga belajar membangun diri saya sendiri sebagai contoh untuk orang lain. Suatu saat saya berangkat ke sekolah karena minggu kemarin, 1 minggu yang lalu saya jatuh karena saya pakai rok. Rok saya panjang dan sekolah saya itu naik turun. Karena rok saya panjang saya jatuh, gedobrak gitu naik gitu. Karena jalannya saya cepat, tiba. Karena saya jatuh, akhirnya saya berpikir besok saya tidak mau pakai rok. Karena kalau enakan pakai celana panjang, tetapi seragamnya kerja itu bukan celana panjang, yang namanya samin itu atasannya hitam, bawahnya itu rok panjang, rok yang agak panjang. Kemudian saya ke sekolah pakai celana panjang dan suami saya bilang, kok kamu seragamnya begini, gak apa-apa gitu. Saya bilang gak apa-apa. Lah wong dek ini tiba nanggo rok, saya nanggo kathok dawa saja gitu. Saya pikir saya begitu. Oh ngono. Saya masih belum ngeh kalau saya itu salah, karena saya berpikir oh iya kan enggak apa-apa, wong cuma ganti celana aja. Suami saya bilang gini, besok nek muridmu seragami salah, besok nek muridmu ndak disiplin. Suami saya bilang gitu, jangan dimarahi ya. Lah kenapa? Lah wong kowe wae ra disiplin. Jadi suami saya itu ngomong saya, kamu aja tidak disiplin, kok nuntut orang disiplin gitu. Jadi akhirnya enggak bisa. Waktu itu saya diem, tapi hati saya itu mulai rasanya tertempelah. Oh iya, saya itu punya komitmen untuk hidup saleh. Lah wong disiplin hal kecil aja enggak bisa, mau disiplin diri saya yang lain gimana? Akhirnya saya mulai memperbaiki diri. Terima kasih Tuhan, saya akan belajar tertib, saya akan belajar disiplin. Itu bagian dari orang saleh. Jangan bilang kita itu orang saleh tapi kita tidak tahu disiplin. Enggak bisa Bapak Ibu. Kita mau hidup saleh, ya belajar disiplin. Saya belajar disiplin. Saya gagal, tapi saya akan bangkit lagi. Jadi Bapak Ibu mari terima jalannya Tuhan. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu. Nah tadi saya berkata bahwa firman Tuhan tadi berkata mari kita komitkan jalan hidup kita itu kepada Tuhan. Waktu kita berkomitmen jalan hidup kita serahkan kepada Tuhan, yang namanya jalan hidup itu yang mana toh? Jalan hidup itu yang namanya jalan hidup itu rencana hidup kita. Mari kita serahkan pada Tuhan. Tuhan ini rencana hidup saya. Saya enggak tahu bagaimana ini anak-anak saya. Oh gajinya ini pas Tuhan, gimana caranya? Tuhan pegang kendali, komitmenkan pada Tuhan. Rencana jalan-jalan hidupmu serahkan pada Tuhan. Pekerjaan kita serahkan pada Tuhan. Jangan khawatir dengan pekerjaanmu. Kita kadang-kadang khawatir dengan pekerjaan kita. Orang yang paling stres, tadi saya baca Pak Jokowi bilang orang yang paling stres itu ternyata guru Bapak Ibu. Saya baru kaget juga karena saya guru, saya tidak menyadari bahwa saya itu punya beban yang besar, bebannya itu tinggi. Ternyata guru itu profesi yang sangat rentan untuk stres, tingkat stresnya lebih tinggi. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Pekerjaan kita itu miliknya Tuhan. Komitkan untuk Tuhan. Tuhan ini pekerjaanku. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Dulu saya berpikir gimana caranya kalau saya ini harus marah. Zaman dulu Bapak Ibu, kalau murid kita itu salah misalnya lompat pagar gitu. Apa yang dilakukan guru? Guru akan gampang sekali, ulangi lagi 4 kali gitu. Sekarang apa itu bisa kita lakukan?
Tidak ada lagi Bapak Ibu, kalau guru sekarang lakukan itu nanti akan masuk ke kantor polisi Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan? Kita akan namanya menyelesaikan permasalahan dengan cara yang positif. Jadi tidak lagi seperti itu. Apa yang saya kerjakan, guru sendiri juga harus melatih yang namanya kesabaran. Berlatih sabar, bagaimana berkomunikasi dengan baik untuk menyelesaikan masalah, itu pekerjaan. Sehingga kita tidak stres. Nah Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang membuat Bapak Ibu khawatir, bingung dengan pekerjaan kita, tapi hari ini percayakan sama Tuhan. Tuhan tahu bagaimana membuat jalan keluar untuk pekerjaan kita. Gimana ini kita itu sudah punya dagangan banyak, kok enggak terjual-jual. Tuhan punya caranya untuk kita. Belajar komitmen sama Tuhan. Tuhan, ini pekerjaan saya, ini milikmu. Saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau bertindak. Itu yang bisa kita lakukan. Bagaimana dengan pernikahan kita? Pernikahan kita harus kita komitmenkan kepada Tuhan. Ketika kita menikah, harus sadar betul bahwa itu dua orang yang berbeda. Jangan berpikir untuk ketika kita menikah, oh kita memang sudah menikah. Kita tidak menyadari kita dua orang berbeda. Akhirnya kita pinginnya sama. Akhirnya kita itu akan cenderung berkelahi satu dengan yang lain. Pernikahan kita tidak bahagia karena kita tidak punya komitmen untuk menyerahkan pernikahan kita kepada Tuhan. Ketika kita punya pernikahan yang diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menaruh kasih di dalam diri kita masing-masing, sehingga apa? Kita sanggup untuk menerima kekurangan satu dengan yang lain. Orang yang menikah bukan dua orang yang sempurna, tapi orang yang menikah, orang yang masih punya kekurangan. Dan yang bisa menutup itu cuma kasih-Nya Tuhan. Ketika ada di dalam diri kita, kita komitmen kepada Tuhan. Tuhan yang tahu bagaimana menaruh kasih itu dalam diri kita. Dan Dia yang akan membuat pernikahan kita itu baik-baik saja. Amin Bapak Ibu. Hari ini kalau ada yang pernikahannya mulai kacau, tetap ambil komitmen. Tuhan, aku menyerahkan komitmen pernikahan ini kepada Tuhan. Tidak ada acara cerai, tidak ada acara pisah ranjang, tidak ada acara apapun. Karena apa? Karena kita menyerahkannya kepada Tuhan. Amin. Anak-anak yang melihat orang tuanya kacau, berdoa. Tuhan, berkati pernikahan orang tuaku. Komitmen, punya komitmen untuk berdoa. Supaya apa? Keluarga kita diberkati. Amin. Anak-anak yang luar biasa. Oke, bagaimana dengan kesehatan? Sama, tubuh kita itu miliknya Tuhan. Kalau kita sakit, punya komitmen untuk mempercayai Tuhan. Tuhan, Engkau penyembuh. Tuhan, Engkau pembuat mujizat. Tuhan, aku mempercayai Engkau. Itu yang akan mendatangkan, itu yang akan membuat Tuhan itu bertindak atas hidup kita. Amin. Jadi jangan pernah takut situasi yang buruk sekalipun, karena kita punya Tuhan yang sangat peduli. Tuhan itu sangat peduli. Firman Tuhan katakan, Dia Tuhan yang mempedulikan kita. Peduli itu seperti apa? Peduli itu ya peduli. Kalau saya bekerja karena saya sering lembur. Suami saya orang sederhana, apa yang dilakukan suami saya, dia akan buatkan saya teh, kemudian dia akan tanya saya butuhnya apa, coffee break-nya apa gitu. Saya ditari. Kalau saya ikut kerja misalnya sampai jam 11 kayak gitu, saya akan dibuatkan minum, saya akan dicarikan snack sederhana, pinginnya apa, disiapkan. Karena apa? Suami saya peduli sama saya. Nah, Bapak Ibu, yang namanya peduli itu seperti itu. Tuhan itu sangat peduli pada kita, apapun yang kita butuhkan, Tuhan sangat peduli. Oleh karena itu jangan pernah khawatir. Dia tahu bagaimana bertindak untuk hidup kita karena Dia sangat peduli pada kita. Coba sekarang mulai rasakan pegang dirinya sendiri-sendiri, Tuhan itu peduli sama saya. Tuhan itu peduli sama saya. Amin. Ya, coba dirasakan Tuhan itu baik kok Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bisa merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Nah, jadi ketika kita berkomitmen untuk menyerahkan jalan hidup kita, rencana hidup kita, pekerjaan kita, pernikahan kita, kesehatan kita, apapun yang kita lakukan, kita berkomitmen untuk menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Apa yang akan Dia lakukan? Dia akan lakukan sesuai dengan apa yang kita butuhkan.
Kemudian yang lainnya kita akan lihat ayat lagi, yang lainnya kita lihat dari Amsal pasal 16 ayat 3. Next. Ya, bisa membaca bersama dengan saya Bapak Ibu yang atas ya, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi firman Tuhan mengajar kita untuk menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, maka akan terlaksana segala yang direncanakan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan commit to the Lord whatever you do and your plan will success. Tuhan mengatakan di situ kalau kita berkomitmen kepada Tuhan untuk apapun yang kita kerjakan, kita komitmen kepada Tuhan, maka rencana kita semuanya akan berhasil. Next, berikutnya. Ya, slide berikutnya. Jadi saya berkata di situ, sukses itu datang dari komitmen untuk menyerahkan apapun yang dikerjakan pada Tuhan. Jadi kita akan mendapatkan kesuksesan bukan karena hebat. Kita akan mendapatkan kesuksesan karena kita berpotensi. Kita dapat sukses karena kita itu punya daya dukung yang baik, bukan. Kita akan sukses waktu kita menyerahkan, kita berkomitmen untuk menyerahkan apapun yang kita kerjakan kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya lakukan ini, anugerah-Mu ada untuk pekerjaan saya, berikan kemurahan-Mu. Ketika saya menangani anak-anak yang nakal, saya akan berdoa, Tuhan berikan anugerah supaya anak ini berubah jadi baik. Tuhan berikan anugerah supaya anak ini berubah. Itu yang kita lakukan. Jadi sukses itu seperti itu. Bapak Ibu ingin mengharapkan kesuksesan anak-anak kita, lakukan apapun yang bisa kita kerjakan. Berdoa, Tuhan aku menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Ketika kita sungguh-sungguh punya komitmen kepada Tuhan untuk menyerahkan apapun yang kita kerjakan, Tuhan yang tahu bagaimana membuat hidup kita itu berhasil. Buka usaha, saya percaya semua orang buka usaha, tapi jangan pernah berkecil hati. Kalau kita menyerahkan usaha, Tuhan saya menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, buat ini berhasil. Tuhan akan membuatnya berhasil karena Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Ya, oke. Ya, anak-anak, apakah kalian sudah menyerahkan pekerjaan kalian kepada Tuhan? Udah? Ya, besok mau tes ya. Ya, saya berdoa kalian nanti akan jadi orang yang luar biasa, bisa berhasil. Saya ingat cerita yang saya baca, itu tentang orang Amerika tapi berkulit hitam yang pertama kali melakukan operasi pisah kembar siam. Itu orang yang sebenarnya bukan latar belakang band saya lupa band siapa gitu namanya. Orang ini orang berkulit hitam dan dia paling bodoh di satu kelasnya. Tidak bisa apa-apa, membaca pun belum bisa. Katakanlah di kelas 4 atau kelas 5 dia enggak bisa apa-apa. Tapi ibunya ini karena pembantu di rumahnya profesor, dia lihat profesornya punya buku banyak gitu. Ibunya ini tanya sama profesornya, "Profesor, kok jadi pinter itu apa semua buku ini pernah dibaca?" "Iya, saya suka membaca buku," gitu. Profesornya bilang gitu. Terus dia mikir gini, "Oh, berarti nek anakku nanti membaca buku, anakku itu bisa jadi pinter." Kemudian apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya ini kemudian bilang sama anaknya, "Mulai sekarang kalian wajib membaca 3 buku dalam waktu 1 minggu." Jadi orang yang tadinya bodoh, itu sekarang belajar baca. Tiap minggu itu jatahnya 3 buku, 3 buku, 3 buku. Di rumah tidak ada, dia akan ke perpustakaan. Akhirnya anak yang paling bodoh di kelas, itu jadi paling pinter karena dia menguasai banyak hal. Pengetahuan apapun dia tahu karena saking suka membaca, banyak membaca. Pertama seperti disiksa ibunya waktu disuruh membaca, tapi dijadikan kebiasaan, akhirnya jadi luar biasa. Anak ini berubah nasibnya dari orang yang bodoh jadi pinter ketika dia mulai komitmen untuk melakukan apa yang dia bisa, mulai membaca. Nah Bapak, Ibu, anak-anak yang lainnya saya berdoa kalian menjadi orang yang membangun masa depanmu dengan membangun komitmen diri yang baik. Punya komitmen untuk belajar, karena itu yang akan membuat masa depanmu berubah. Itu komitmen. Nah sekarang hal yang lain lagi yang akan saya sampaikan, slide 2 slide ya.
Masih 2 slide Bapak Ibu. Nah, 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 61 dikatakan begini, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Dalam bahasa Inggris dikatakan, but your heart must be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His command as at this time. Jadi firman Tuhan katakan, tetapi kamu harus memiliki komitmen yang total, komitmen fully committed, komitmen yang total kepada Tuhan. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk hidup di dalam ketetapan Tuhan dan mentaati firman Tuhan, mentaati Tuhan. Slide berikutnya. Jadi mari kita belajar, hari-hari ini rasanya sangat sulit untuk hidup benar. Tetapi hidup benar akan dimulai dari mana? Dari ketika kita memiliki yang namanya komitmen total. Komitmen total untuk apa? Hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Yang kedua, hidup mentaati Tuhan. Mari kita minta sama Tuhan, Tuhan hari ini buat saya itu mampu untuk memiliki komitmen yang total kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan nanti ditinggikan. Mari kita akan belajar yang terakhir, saya undang song leader singer tim musik. Ya. Oh, ini yang terakhir saya. Jadi dari apa yang kita pelajari hari ini, kita belajar perlunya kita itu membangun hidup kita, komitmen kita kepada Tuhan itu lebih lagi. Kalau waktu-waktu yang lalu kita kalau dihitung skala, saya tidak tahu Bapak Ibu punya skala komitmen saya kepada Tuhan itu kalau dihitung berapa? 70, kalau angkanya antara 70 sampai 100 berapa nilainya. Mari kita berusaha untuk meningkatkan. Aku akan semakin meningkatkan komitmenku kepada Tuhan. Karena apa? Dia Tuhan yang sangat mencintai kita. Ketika kita punya komitmen, Tuhan sendiri, Tuhan yang tahu bagaimana untuk menolong kita, untuk memberkati kita ketika kita menjadi orang-orang yang tahu memiliki komitmen. Ya. Saya undang song leader singer. Nah, Bapak Ibu mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Seberapapun yang Bapak Ibu dengar, seberapapun yang Bapak Ibu bisa tangkap, mari kita tangkap itu di dalam hati kita. Izinkan firman itu berakar dalam hidup kita. Firman itu tidak ada gunanya ketika kita cuma sekedar mendengar. Simpen baik-baik di hati. Yang kecil yang Bapak Ibu bisa tangkap, itu yang akan seperti benih yang akan terus tumbuh dalam hidup kita dan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan berkata, Tuhan, aku mau Tuhan setia. Aku mau Tuhan sampai akhir hidup. Aku akan tetap setia kepada Tuhan. Punya komitmen kepada Tuhan, menaruh hidupku kepada Tuhan, itu pilihanku yang paling baik. Mari kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa. Ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sebentar. Mari kita akan buat komitmen kita kepada Tuhan. Bilang, ini aku percaya. Aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu
kita berkomitmen untuk menyerahkan jalan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Kira banapa kata shika ya rabata shika paka papa palapa shika. Kina rabata syanda kira palapa sanda. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan jalan hidupku kepada Tuhan. Aku menyerahkan rencana-rencana hidupku kepada Tuhan. Tuhan, Kau yang memiliki aku, Tuhan. Kira paka papa palapa saka ya rabata sanda. Mari kita serahkan pekerjaan kita. Mari kita serahkan kesehatan kita, mari kita serahkan apapun. Kita berkomitmen, Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Hari ini kalau ada di antara kita yang sangat sulit untuk berlaku setia kepada Tuhan, kita tidak memiliki total komitmen kepada Tuhan. Kita hidup semau kita sendiri, kita nggak bisa nurut pada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Syakaya rapalapa syanda kira palapa syanda kira pakapata sanda ikara palapa syakaya rapata sanda. Waktu saya serahkan ke Bapak aku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biar firman-Mu terus mengajar untuk kami terus bertumbuh. Sekalipun banyak masalah, tantangan, ujian yang berat yang kami hadapi. Ajar kami untuk tetap setia, komitmen seperti Ayub, tetap komitmen konsisten di dalam menghadapi setiap tantangan masalah yang berat. Ayub tidak pernah menggerutu, tidak pernah kecewa, tapi tetap komitmen kepada Tuhan sehingga dia mengenal bahwa Engkau Allah yang penolong, Allah yang setia. Kami mengucap syukur justru di dalam komitmen itu Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Terima kasih Tuhan, biarlah kami kebenaran firman ini mengajar kami untuk tetap setia. Kami percaya tetap setia mengembangkan setiap potensi-potensi yang ada untuk kemuliaan Tuhan.
Terima kasih waktu kami berkomitmen kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu, perjalanan hidup kami, pekerjaan kami, pernikahan kami, kesehatan kami. Waktu kami serahkan komitmen di hadapan Tuhan, kami tetap berharap kepada Tuhan. Pak, janjimu tidak pernah lalai, pasti Engkau akan menepati setiap janjimu, dan pasti Tuhan akan mengabulkan setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang urapi hamba-Mu yang sudah jadi berkat buat kami. Engkau pakai lebih dahsyat lagi, Engkau berkati di dalam pekerjaan, pelayanannya, juga keluarganya, pengabdiannya. Tuhan, Engkau berkati lebih lagi sehingga hamba-Mu ini berada nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau peteraikan firman-Mu, biar firman ini termeterai di dalam hati kami, bukan sebagai hanya pendengar, tapi kami melakukan hidup kami sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Silakan multimedia. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 17:15 sore. Mari para wanita, hadirilah ibadah BBI yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 28 November 2023 pada pukul 5 sore. Mari rasakan lawatan Allah yang luar biasa dalam Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Bethany Blora, doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom Meeting, doa pelayan sekolah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore, doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6, dan doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Bethany Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Bethany Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Bethany dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada? Enggak ada? Atau mungkin malu-malu? Ya, kalau enggak ada, saya akan besok Minggu saya undang kembali untuk ibadah kembali, karena apa? Minggu depan ada perjamuan kudus. Ya, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu bisa hadir kembali di ibadah Minggu di awal bulan Desember. Ya, mari saya naikkan pujian. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan. Saya undang jemaat untuk bagian berdiri. Tak pernah gagal, Menepati janji-janji-Mu. Tuhan, kami berterima kasih
Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu yang begitu kuat menjamah setiap kami. Karena kami percaya ibadah yang disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang sangat besar. Dan Kau urapi buat setiap hamba-Mu, juga hamba-hamba-Mu yang melayani baik song leader, singer, pemain musik, multimedia, juga Aser. Kau berkati, Kau tambah-tambahkan urapan-Mu, Kau berikan kasih karunia urapan-Mu yang lebih dahsyat lagi, Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, sehingga pelayanan ini boleh memberkati buat setiap kami. Kami mau, mari kita angkat persembahan kita bawa persembahan kita. Kami bawa persembahan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, jikalau kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau, baik persembahan syukur, Natal, persepuluhan, kami ke rumah Tuhan. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Dan Tuhan yang akan menghardik setiap belalang pelahap dari kehidupan kami. Mari kita angkat tangan, pulanglah membawa berkat yang terbaik yang daripada Allah Bapa, berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi, berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat rohani, berkat damai sejahtera, berkat materi, apa yang kami kerjakan, apa yang kami upayakan, Tuhan yang selalu membuat kami menjadi berhasil. Pulanglah dengan kasih karunia Allah yang melimpah dalam hidup kami. Persekutuan Allah Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekarang dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kasih karunia Allah memampukan kita untuk pulang membawa berkat-berkat yang terbaik. Kesehatan kami diberikan kesehatan yang luar biasa, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan akan memberkati kami berkelimpahan, yang berbeban berat akan memberikan kami kekuatan kembali. Kami pulang membawa banyak berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.